عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi ta'ala wal ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini min mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal hadirin, bil khusus akhina billah Habib Ustaz Abdul Rahman bin Taufiq bin Syihab, akhina billah Habib Farhan bin Abdul Rahman bin Hamid, juga hadir bersama kita Habib Husain bin Syihab, Habib Hasan bin Syihab, juga para habaib lainnya. Dan kita doakan mereka agar Allah panjangkan umurnya, agar Allah jaga mereka orang dalam berdakwah, menjaga kita, dan insyaallah Allah lancarkan segala urusan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin sekalian yang Al-Fakir sangat hormati dan Al-Fakir cintai, tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir kepada semua. Alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala kembali dalam rutinitas pembacaan Tatibul Haddad, dan insyaallah kita sebentar lagi akan memasuki daripada bulan Ramadan, bulan puasa. Makanya dibagikan selembaran daripada niat-niat puasa dan juga apa-apa larangan puasa tersebut. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Mau'izah Hasanah pada malam hari ini kepada Habib Abdul Rahman bin Taufiq bin Syihab, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa habaib. Khusus dari Masjidil Habib Ahmad Farhan bin Hamid, oleh Habib Ahmad Farhan bin Hamid, dan begitu juga para hadirin yang lain, selanjutnya Ustaz Waihan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas masalah puasa insyaallah. Selesai mungkin sebagian cabang mau dibahas sedikit, mau sampai salat wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aswab puasa. Puasa dalam segi bahasa artinya menahan makan, menahan minum, menahan ngobrol, menahan main, menahan larian, menahan main PS, menahan sepeda dan lain-lain. Intinya menahan. Itu makna daripada puasa dalam segi bahasa. Adapun dalam segi syariat, yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Niatnya puasa wajib, puasa sunnah, puasa sunnah. Ini dibahas itu masalah waktu niatnya. Kenapa bahasa dikatakan puasa dalam segi bahasa menahan ngobrol? Seperti daripada Siti Maryam radhiyallahu anha, ibunda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam firman-Nya, inni nadartu lirrahmani falan ukallima yawman insiya. Penadar kepada Allah tidak adalah berbicara kepada manusia pada saat satu hari tersebut. Nah, itu makna dalam segi bahasa. Dalam segi syariat, menahan segala sesuatu daripada makan dan minum dari terbitnya fajar. Fajar sih fajar sodik. Fajar sodik bukan fajar kadhib. Fajar itu ada dua. Ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Kalau fajar kadhib itu sebelum daripada fajar sodik, sekali wat dia bersinar. Datang sekali wat, habis itu gelap lagi. Kalau fajar sodik dia sedikit terang tapi terbit matahari terang. Nah, tapi kita ni sebelum terbit fajar, sebelum masuknya waktu subuh itu dikatakan batasnya itu mulai puasa, batas niat tersebut terakhir sampai azan subuh. Tapi di situ ada waktu imsak sebelumnya imsak. Nah, diusahakan waktu imsak itu jangan ada niat lagi, jangan ada makan lagi, jangan minum lagi. Kalau niat sebelum imsak, niat itu boleh dimulai daripada terbenamnya matahari. Waktu azan maghrib
niat puasa sudah habis, niat buka puasa, niat puasa di dalam hati niatnya. Dilafadzkan itu sunnah, sebagaimana setiap habis sholat tarawih itu kadang-kadang disebut nawaitu shaumal ghadin ya. Nah, setelah itu kenapa tidak diperbolehkan kita makan, minum di waktu imsak atau merokok ataupun yang lain? Ditakutkan waktu tersebut itu sudah masuknya waktu subuh. Kenapa? Dikatakan bahwasannya kalau seandainya waktu subuh itu 4.50 pada saat ini, pemerintah itu tidak berani menetapkan 4.50, akan tetapi dimundurnya sedikit. Kenapa? Ditakutkan kalau itu tidak cocok uang melakukan sholat, salah belum masuk nih yang waktu tadi, berdosa kalau. Yang berdosa bukan yang sholatnya, yang tanggung jawabnya, pemerintahnya. Karena itu minta diundur sedikit. Nah, maka dari itu waktu imsak diusahakan jangan makan, jangan minum ataupun hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dalil daripada puasa itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh ya, mengingatkan. Yang tidak ada wudu jangan pegang ayat Qur'annya ya. Pegang yang ayat ini saja. Pegang ayat Qur'annya, jangan pegang ayat Qur'annya, tapi pegang artinya. Yang mana artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ibrahim, kencingnya siko-siko, barengan. Nah, bagi orang yang beriman diwajibkan bagi kita sekalian semuanya berpuasa sebagaimana orang-orang yang diwajibkan sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, tujuan yang berpuasa ini takwa. Bertakwa bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Wong yang menahan makan, menahan minum itu tujuannya bertakwa, bukan hanya menahan makan, menahan minum baik. Tapi tujuan yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah agar kita sekalian bertakwa. Sebelum turun ini ayat, sudah apa banyak sih kok baik. Sebelum turun ini ayat, dahulu orang-orang berpuasanya setiap bulan. Tanggal 13 yang ada penata sampai 14, 15. Setiap bulan daripada bulan Hijriah tadi namanya 13, 14, 15. Setiap bulan daripada bulan Hijriah, tanggal 13 Hijriah, 14-nya, 15-nya. Nah, jadi kalau dijumlahkan banyaklah orang dahulu puasa ketimbang kita. Orang dahulu puasa kalau dihitung 36. Kalau kita 29, 25, 30. Cuma bedanya kita ini berurutan sampai 29 sampai 30. Tapi kalau orang dahulu 3 hari berurutannya. Tapi setiap bulan. Dan begitu juga dahulu bagi orang-orang yang mampu, yang bisa ada kemampuan tak galak berpuasa, boleh membayar fidyah kurang lebih 7,5 on. Anggapnya 8 on. Anggapnya 8 on. Diberikan kepada siapa? Kepada miskin. Ketika turun ayat ini tak kata pukul gantok. Nak kaya, nak miskin, nak mampu atau tidak, wajib berpuasa. Maka di situ tulis hikmah yang berpuasa. Tujuannya tadi agar orang kaya merasakan rasa lapar dari haus daripada seperti orang-orang fakir miskin. Nah, puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti Nabi SAW berpuasa daripada bulan Ramadan berapa kali bertemu dengan Ramadan ya? Ketika diwajibkan puasa 9 kali. 9 kali. Semuanya itu 29 hari galak kecuali sekali nanti 30. 29 galak kecuali sekali 30. Nah, itulah pertanyaan.
Ustaz, Nabi cuma puasa 9 kali. Kan kita kan hidup harus mengikuti sunnah Nabi. Berarti kita puasa 9 kali baik. Nabi kan cuma 9 kali. Nah, kalau nak pengen lajulah, tapi mati dulu. Bila 9 kali puasa, habis itu matilah. Boleh tak berpuasa lagi? Ini ikutin Nabi. Mati jangan bunuh diri Nabi. Kalau bunuh orang, atau tak minta mati. Bukan tujuan Nabi itu harus ngikut kalau tuh nih kalau ngikut ya mati dulu kan. Nah, terus hikmah puasa menahan hawa nafsu dan mengurangi syahwat. Nah, untuk mengurangi syahwat dan hawa nafsu ini dengan berpuasa. Pokoknya di dalam akad nikah, hukum nikah pertama kali itu bukan sunnah, mubah. Sunnah itu kalau ada orang yang mampu menafkahi seorang perempuan pada hari tersebut. Berapa biasa biaya makan 3 kali 50.000? Mampu. Sunnah bagi dia untuk menikah. Sunnah baru untuk menikah. Kalau dia tidak mampu, berarti dikatakan mubah. Maka dari situ dia dapat kesunahan dengan cara berpuasa. Nah, kalau ada orang sudah mampu, ya sudah nikah, tapi yang repot kadang-kadang tak mampunya dalam segi resepsinya tadi. Mahal mungkin biayanya di situ. Jadi walhasil kalau diibaratkan mampu kalau sebenarnya itu kalau menafkahkan soal perempuan kalau tidak tanpa resepsi. Terus selanjutnya menjaga daripada maksiat. Daripada puasa. Selanjutnya syarat sah berpuasa. Yang pertama Islam, kedua berakal, tiga bersih daripada haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Berarti kalau wong kafir tidak sah. Wong kafir tidak sah untuk berpuasa. Begitu juga wong gila tidak sah juga berpuasa, dan orang yang haid dan nifas juga tidak sah. Nah, kalau seandainya ada perempuan ini lagi bersih nih, dia lagi haid pada saat ini, pas waktu sahur jam 3 subuh bersih dia. Ya tahu yang bersih, maka dia wajib berpuasa walaupun belum mandi. Niat puasa walaupun belum mandi. Niat dia untuk berpuasa walaupun dia belum mandi setelah subuh. Dan kebalikan yang keempat, mengetahui waktu dibolehkan untuk puasa. Maksudnya apa? Tidak boleh kita puasa di hari-hari yang dilarang, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasbih. Nah, terus ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya syarat wajib puasa. Pertama Islam. Puasa memang tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia. Dia nak makan, nak minum di tengah jalan jangan heran. Itu kafir. Tapi kalau ada orang Islam percaya ini, naudzubillah min dzalik. Ya. Dalam hukum dunia memang dia tak wajib. Tapi dalam hukum akhirat dia tetap dikatakan wajib puasa. Jika dia meninggalkan, dia dapatkan hukuman seperti hukuman orang yang meninggalkan puasa. Berarti dua hukuman dia. Hukuman yang meninggalkan puasa, kedua hukuman kekafiran dia. Dan selanjutnya orang yang murtad, jangan. Murtad ini, apa yang benar-benar? Murtad itu orang Islam yang keluar daripada agamanya. Dia masuk di Hindu, ke Buddha, ke Konghucu dan lain-lain. Nah, kalau dia murtad, wajib mengkodok puasanya. Berapa tahun dia? Berapa kali Ramadan dia tinggal? 4 kali. 4 kali dia mengkodok. Kalau dia ketika masuk Islam, 4 kali dia mengkodok daripada Ramadannya. Selanjutnya mukallaf. Mukallaf ini balik dan berakal. Ini sama seperti dalam hukum sholat. Kalau ada anak umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, begitu juga puasa. Kalau udah umur 10 tahun dipukul dengan pukulan yang mendidih. Ya, begitu juga puasa. Yang ketiga, mampu mengerjakan berpuasa. Bagi orang yang sakit tidak wajib untuk berpuasa. Sakit yang macam mana nih? Bukan sakit gigi, bukan sakit cinta, tapi sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Ya, yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Ya, maka boleh bagi seorang yang semacam ini sakitnya, boleh dia tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Di situ
disebutkan 7,5 on, anggapnya 8 on. Karena plastik belum gitu kan ya. Belum kita nak masuk ke otomatis ada belasnya nyampak. Jadi malah dimentu 8. Oh jaket itu kalau saya itu ahsan walaupun dikatakan 2,8 on wajib jaket itu keluar 3 kilo. Keluar 3 kilo. Nah, bagi orang yang sakit semacam ini mengeluarkannya setelah waktu puasa yang dia lakukan. Contoh, jangan ditakdir. Lakukan sakit, tak mampu waktu dia untuk berpuasa. Keluar ke belah video tadi, tak boleh. Tapi setelah wong berbuka baru dia keluarkan. Tak boleh ditakdim. Ditakdim itu tidak berbuka. Tambahkan, di situ memang tak ada penjelasannya. Yang kamu masing-masing, pasti boleh keluarkan lagi. Keluar. Baik itu kalau ada penat tambahkan di situ keluarkannya tidak boleh ditakdim tapi setelah membuka baru dia keluar. Yang keempat mungkin di sini orang yang bukan bepergian. Ya, bepergian apa? 82 km. Kalau kurang lagi 82 km wajib dia tetap berpuasa. Contoh mana? Palembang ke di Walayo. Wajib dia untuk berpuasa. Begitu juga Pak Abu Muli belum sampai kalau tak saya. Wajib berpuasa. Nah, boleh bagi orang tadi tidak berpuasa dengan 2 syarat. Ya, wong musafir boleh meninggalkan puasa dengan 2 syarat. Kalau perjalanannya 82 km. Kedua, keluar dari batas kotanya sebelum subuh. Keluar dari batas kotanya sebelum subuh seperti Jumat. Jumat boleh meninggalkan sholat Jumat, keluar dari batas kotanya sebelum subuh. Jadi kalau mau berangkat setelah subuh, wajib dia berpuasa, wajib dia sholat Jumat, tak boleh dia tinggalkan. Walaupun alasan tak baca, kenapa dia tinggalkan berangkat setelah subuh. Nah, kalau semacam ini contoh, kita berangkat dari sini kan ke Palembang, anggapnya ke Lampung itu lebih daripada 82 km. Baru sampai Kayu Agung mungkin 70, tapi sudah lewat batas kota namanya. Tapi tujuan kita jalanannya 82 km, maka tetap diperbolehkan meninggalkan puasa. Selanjutnya rukun puasa yang pertama niat. Ya, niat untuk puasa wajib mulai terbenamnya matahari. Itu waktu maghrib, beduk azan maghrib boleh niat. Sampai terbenamnya terbitnya fajar sebelum imsak misalnya. Nah, niat wajib beda dengan niat puasa sunnah. Niat puasa wajib di malam hari. Puasa sunnah kalau seandainya lupa puasa sunnah niatnya boleh setelah subuh dengan syarat. Nah, kita bahas niat yang wajib dulu. Masalah niat puasa wajib, puasa Ramadan ini ada khilaf ulama. Ada mazhab Imam Syafi'i mengatakan setiap malam harus niat puasa. Kalau Imam Malik cukup di awal puasa niat berpuasa sebulan penuh daripada bulan Ramadan. Nah, mana kita Imam Syafi'i? Nah, kita niatnya 2. Niat Imam Syafi'i nawaitu shauma ghadin ala dhaifal syahr Ramadan haji sanatillahi ta'ala. Kedua, nawaitu shauma syahr Ramadan kulli an ada ilallahi ta'ala, saya niat berpuasa sebulan penuh daripada bulan Ramadan. 2, tujuannya apa? Keluar daripada khilaf ulama. Kedua, tujuannya apa? Kalau seandainya lupa di malam kedua lupa niat, di malam ketiga lupa niat, seandainya di antara malam 2 sampai penutupan lupa niat, sudah ditutupi dengan niat Imam Malik tadi. Kalau lupa, bukan sengaja. Lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja, tak bisa. Ini kalau dia lupa niat aku, nah tidak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja, tak bisa. Lupa tadi ditutupi dengan niat yang pertama di malam pertama mengikuti mazhab Imam Malik. Nah, kalau puasa sunnah boleh bagi dia tadi seandainya lupa aku niat, boleh dia puasa sunnahnya niat setelah subuh, intinya sebelum zawal, sebelum zuhur, selama tidak makan dan minum. Kecuali, ada kecualinya. Kalau wong yang puasa dawam, memang puasa dawam ini puasa aktif, amalannya puasa Senin Kamis ibarat tadi. Pas hari Kamis tepat di puasa hari Arafah, lupa dia niat Arafah, dan dia sudah makan minum. Jangan boleh bagi dia tadi untuk niat tetap boleh tidak batal. Kenapa? Dia sudah kebiasaan untuk niat pada saat itu lupa diperbolehkan. Dan kedua, menghindari perkara yang
yang membatalkan puasa. Ya, meninggalkan daripada pembatalan puasa kecuali lupa. Lupa tidak apa, seandainya makan, minum, tidak sengaja, maka tidak batal. Kecuali kalau dia teringat, ya, mulutnya masih ada, wajib dia keluar ke, tidak boleh dia telan. Oh tanggung, sesuatu lagi, tanggung, tidak baca, batal puasanya. Begitu juga mau nak hubungan sama istri, no, lupa. Lagi omongan, teringat, wajib keluar. Kalau dia teruskan, batal. Ya, kamu bukan itu makan itu ya, makan nasi ya, itu makan juga. Terus selanjutnya dipaksa. Kalau kau tidak makan, aku bunuh kau. Kalau tidak, ini tidak batal. Makan ya. Tapi di sini harus ada unsur tidak rela, bukan rela. Paksa aku sudah makan baik. Tak baca. Tapi ada unsur tidak rela sebenarnya dia ini. Nah, harus ada unsur tidak rela. Ambar jangan langsung dipaksa, jangan patok Kalimantan. Ini ngeset kamu. Terus ketiga karena kebodohan. Karena kebodohan yang ditolak oleh syariat. Dikarenakan turun jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur ini pertama hidup jauh daripada ulama, kedua baru masuk Islam. Kalau untuk sekarang, tak kata lagi namanya jahil ma'dzur, ada jahil. Jahil ya. Kenapa? Kita di setiap tempat sudah banyak asatidnya dan sudah banyak ulama. Kenapa tak belajar? Tak kata kita alasan ta'adzur lagi ngomong, ya Allah aku ni tak puasa gagal, aku tak tahu hukumnya, jadi tak sah. Aku tak belajar. Tak kata alasan lagi. Oh kenapa? Tak sobat. Tidak kata, tidak ditoleransi lagi. Tidak ini kenapa? Dulu zaman Nabi jauh. Sekarang sudah banyak ulama, bahkan asatid sudah masuk banyak. Desa-desa sudah banyak. Terus hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, mulut, hidung, telinga, kemaluan, belakang ya, itu membatalkan puasa kalau dengan unsur kesengajaan dan mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Namun jika dia keadaan lupa, tidak membatalkan puasanya atau dengan sebab jahil ma'dzur. Kedua, murtad walaupun sebentar. Ya, murtad jam 7, jam 8 masuk lagi, batal puasanya. Jam 7 pagi, jam 8 sadar, bukan jam 7 malam. Malam memang belum diwajibkan puasa kita ya. Ketiga, haid dan nifas dan melahirkan walaupun sebentar. Contoh, lagi perempuan lagi puasa nih, jam 1 atau jam 3 atau jam 6 kurang nak maghrib kurang 5 menit keluar darah haid. Batal puasanya. Biasa buka-buka. Kalau putih tak apa. Wajib pak kodok puasa sholat. Ya, jangan buka Kalau kaki sini. Terus selanjutnya gila walaupun sebentar. Kalau kamu galak puasa gila dulu aja. Selanjutnya pingsan dan mabuk sehari penuh. Nah ini contohnya. Pingsan sehari penuh. Contohnya dari sebelum subuh sampai waktu maghrib tidak sadar. Pas azan maghrib sadar. Tidak sah puasanya. Tidak sah. Tidur. Kalau tidur tidak apa-apa. Nanti jual. Tidur tidak masalah. Contoh, tidur kan bukan mabuk. Adong sahur makan nasi ayam, nasi lengkap sudah dari A sampai Z yang halal tadi. Minumnya tapi minum tua. Mabuk. Minum apa itu dah? Pingsan sebelum subuh. Pingsan sebelum subuh, sampai maghrib sadar. Buka tak salah maksudnya. Tidak, begitu juga pingsan. Dosa kalau dia sadar sebelum maghrib kurang 5 menit tak mana? Sah dalam hukum puasanya sah. Hukum yang meninggalkan sholat tetap dia dapat dikatakan sah itu sholat. Begitu juga orang yang tidur, boleh tidur tak sadar sampai maghrib sah. Tapi dia dikategorikan tarik ke sholat, dia tinggalkan sholat. Hukum sah puasa tetap sah gitu dengan. Tapi hukum yang sholat dapat lagi dia hukumnya tarik ke sholat.
Terus selanjutnya bersetubuh dengan sengaja. Nah, hubungan suami istri atau bukan hubungan suami istri dengan sengaja, dengan mengetahui keharamannya, batal dua-duanya. Kalau dia tidak sengaja, nah, tadi gambaran tadi ya. Pak. Ketujuh, mengeluarkan mani dengan sengaja. Seperti onani ataupun menyentuh istrinya dan keluar, itu membatalkan puasa. Dan begitu juga kalau menghayal. Menghayal ini gini. Sebelum bulan Ramadan, dia ini hobi menghayal. Hayal yang lanang hayal cewek, yang cewek hayal lanang. Kalau dia menghayal gawe pasti keluar mani itu lah. Ketika masuk bulan Ramadan, dia menghayal. Tahu dia menghayal pasti mami ada tujuan, batal. Kecuali orang yang belum katik kebiasaan, dia menghayal, katik kebiasaan tiba-tiba masuk Ramadan, bengong, apa itu hayal merah, supaya semangat puasa. Keluar mani, tapi dijingok sebelum Ramadan dia tuh. Sebelum Ramadan dijingok. Kebiasaan macam mana dia menghayal? Keluar mani apa enggak? Kalau kebiasaan dia keluar mani, Pak? Sampai keluar ya, Ustaz. Tapi kalau keluar apa, Ustaz? Terus muntah dengan sengaja. Batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Cuma wajib dia mengeluarkan najis-najis di dalam mulut ini dengan berkumur. Masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa terakhir ini. 8 nih. Setengah sungai baca mau baca sendiri, tidak masalah. Kalau salah pemahaman ini kok sebenarnya dibahas, insyaallah. Tapi ini yang masalah yang penting dulu. Pertama, apabila ada seorang berhubungan dengan istri pada siang hari Ramadan dengan sengaja, bukan malam hari ya. Ya, jangan salah, tidak boleh berhubungan. Rukiah tuh nikah di bulan Ramadan ini. Siapa ngomong di malam masih baca? Nah, batal puasa. Malam itu batal gitu. Iya, batal. Atau hubungan yang bukan suami istri, zina berarti. Ya, dengan sengaja, tanpa terpaksa, ya, dan mengetahui keharamannya. Pertama dia mengakibatkan bagi dia batal puasanya, sikap keluh berdosa, wajib menahan dirinya dari hal-hal yang batalkan puasa sampai maghrib. Yang keempat, wajib mengqadai puasa serta wajib membayar kafarah timun. Nah, kafarahnya ini ada 3, harus urutan. Kalau tak baca urutan pertama baru pindah. Pertama, membebaskan budak perempuan yang Islam. Ya, ganti gara budak-budak banyak. Ya, zaman dahulu mahal beli budak. Tak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia batal di hari 60 hari terakhir. Terbatal, ulang lagi dia dari awal. Ulang lagi dia dari awal. Kecuali ketepatan dengan hari raya Idul Adha. Mungkin Idul Fitri sebelumnya yang wajib Ramadan. Nah, macam mana? Itu haram yang diharamkan untuk berpuasa, tidak batal. Tidak batal. Memang, tetapi tidak usah puasa, tidak batal. Sedikit selesai daripada hari-hari tasyiknya, lanjut lagi. Tinggal berapa? Sehari, tinggal 2 hari, atau tinggal seminggu. Kalau seandainya 2 bulan tidak baca berpuasa berhutang, memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang. Setiap 1 orang 1 mud, yaitu 7,5 on atau lebih 8 on. Ini diwajibkan bagi yang lanang baik, yang laki-laki, yang perempuan tidak. Kenapa umumnya lanang ini yang banyak nyari duit, bukan yang perempuan. Yang perempuan jadi betul-betul angkat. Ya, dari Quran ada masalahnya. Nah, ini ada satu kisah. Ada sahabat Rasulullah SAW ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni habis bersetubuh sama istri aku di siang hari. Maka kata Rasulullah, kau harus memperdayakan budak. Aku dah kasih duit ya Rasulullah untuk beli budak. Maka berpuasa 2 bulan betul-betul tidak mampu ya Rasulullah. Aku kata, tenang kau lagi istri aku. Maka kata Rasulullah, memberikan makan bagi miskin 60 wong kepada bagi miskin. Maka sahabat Nabi ini ngomong, aku inilah yang paling miskin ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ngomong pada sahabatnya, kumpul ke makanan, tunjuk ke orang tadi. Dia yang berbuat, dia yang mendapat hadiah. Ya, ini dari sebab itu lagi saudari mengurutkan puasa, bayar budak, puasa, yang ketiga memberikan makanan kepada bagi miskin. Terus masalah dahak. Kalau dia putus tenggorokan, ditelan lagi dengan sengaja batal. Tapi kalau dua tenggorokan tidak apa-apa ditelan. Kalau dia dengan sengaja batal. Menelan ludah itu tidak batal.
Kalau udah dari murni dari dia dewe. Yang kedua, memang suci belum bercampur dengan darah. Ya. Kita haus, kumur-kumur apa? Ludah kita kumpul kan. Kita telan, tidak batal puasa kita. Tapi kalau ludah tadi sudah sampai keluar mulut, kita masukkan lagi, kita telan, batal itu puasanya. Jadi hati-hati masalah ludah. Terus selanjutnya, itu hukum masuknya air sudah jelas. Hukum masuknya air mandi, ketika hukum masuknya air mandi kita mau enggak? Contoh kalau dia mandi sunnah, mandi Jumat, atau dia mandi wajib, itu kalau tidak sengaja tidak batal. Berarti mandi wajib tidak bakal sampai yang gohib ujung kopeng kecuali pasti masuk itu mandi, tidak batal. Kalau mandi biasa untuk jaga ibadah masuk banyu, batal itu bos. Bukan hati-hati kalau mandi biasa jangan berjebak-jebuk. Kalau mandi kolam renang tak mana? Tidak batal. Boleh-boleh hukumnya makruh. Tapi pertanyaan tadi masuk anggota tubuh tak ketika kolam renang? Longgar-longgar masuk banyu tak? Pasti. Maka dari situ dikatakan batal. Memang hukum awal boleh berenang, mubah, makruh. Tapi dijimok. Ketika dia berenang masuk tak? Masuk tak? Batal. Selanjutnya orang yang muntah ya wajib hukum. Yang terakhir di sini yang ke-8 kita langsung ke-7 sudah tadi dibahas masalah berbagai konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadan. Yang pertama wajib qadha dan membayar denda. Itu siapa? Sudah diwajib qadha plus bayar denda. Pertama jika membatalkan puasa demi orang lain, seperti perempuan yang lagi mengandung atau yang hamil, takut dia puasa atas anaknya, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah. Yang kedua mengakhirkan qadha puasanya. Contoh gini, kita Ramadan kemarin ada qadha puasa, sampai datang Ramadan ini belum diqadha lagi, wajib dia bayar fidyah. Terus wajib qadha sampai berapa tahun dia tinggalkan, ketemu Ramadan berapa kali qadha. Ya. Kedua wajib qadha tanpa denda. Ini bagi orang yang berniat puasa di malam hari tapi lupa dia niat lupa di malam hari. Kedua yang orang yang batalkan puasa dengan selain jima, selain hubungan suami istri di siang hari. Ketiga perempuan yang hamil atau yang menyusui takut sama dirinya atau takut dirinya sama anak. Yang ketiga wajib denda tanpa qadha. Ini orang yang tua yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Yang keempat tidak wajib qadha dan tidak wajib denda bagi orang yang hilang tanpa disengaja. Wallahu a'lam. Bisa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang nak bertanya, dia tulis. Betul, nanya akhir. Itu bayar fidyah tuh kan? Sebut nama. Nama saya akhir Ustaz. Dari Enda. Betul.